Kalian pasti belum pernah melihat dokter yang aneh. Tetangganya perempuan memakan apel. Dia pergi ke supermarket untuk membeli apel yang sama persis. Karena perbedaan, dia tidak menemukannya sepanjang hari. Sayangnya, pada saat ini perampok masuk ke toko itu. Angkat tanganmu, dan mengancam semua orang untuk menyerahkan dompet mereka. Untuk menyelamatkan hidupnya, pasangan di belakangnya dengan patuh mengikuti perintahnya. Dan Sahun dengan autisme, bingung. Terus bergelantungan. Haruskah dia mengangkat tangan atau mengambil dompetnya? Aku tidak dapat mengambil dompetku bila aku harus mengangkat tangan. Aku tidak bisa mengangkat tangan dengan dompetku. Itu menjadi misteri Sahun. Bahkan perampok pun bingung. Jelas perampok ini juga seorang pemula. Menghadapi Sahun dia tidak bisa melakukan apa-apa untuk sementara. Dia akan jatuh. Akibatnya tangannya bergetar dan menarik pelatuk pistolnya. Peluru itu melewati dada Sahun. Gadis di belakang tertembak. Darah langsung berceceran. Perut gadis itu tertembus. Perampok tidak mengharapkan ini. Tahu begini dia seharusnya langsung keluar. Perampok melihat itu dan siap untuk melarikan diri. Saat berbalik langsung dipukul oleh bos. Kemudian Sahun ikut di dalam ambulans ke rumah sakit. Beritahu Claire tentang ini. Kemudian perampok juga diturunkan. Lehernya terluka dengan senjata tumpul. Perlu operasi. Tapi cederanya jauh lebih serius gadis itu. Setelah beberapa penyelidikan, menemukan limpa dan usus besar gadis itu tertembus. Mengeluarkan peluru, makanan dari usus besar naik ke rongga dada. Infeksi radang pada gadis ini. Tekanan darah turun dengan cepat. Detak jantungnya juga mulai tidak dapat dikendalikan. Tidak memiliki pilihan. Dokter hanya memiliki cara untuk mengambil limpanya. Lagi pula masih bisa hidup tanpa limpa. Penyelamatan nyawanya adalah yang paling penting. Untungnya setelah penyelamatan, gadis itu untuk sementara keluar dari bahaya. Tapi situasi masih belum baik. 24 jam ke depan sangat kritis. Apa yang terjadi ketika dokter itu bertemu perampok itu? Pria ini merampok untuk pertama kalinya. Tapi dia bertemu dengan Sahun yang autis. Dia meminta Sahun untuk mengangkat tangannya dan memegang dompet. Sahun berpikir bahwa kedua tindakan ini bertentangan. Maka tidak dapat dilakukan. Kemudian dia dipukul dengan tongkat. Tongkat ini jelas tidak ringan. Dia dikirim ke rumah sakit untuk diselamatkan. Dokter memotong pakaian dan melihat. Perampoknya memiliki tato. Semua orang segera mengerti. Perampok itu rasis. Claire langsung membencinya. Pada dasarnya, diskriminasi dasarnya ditujukan untuk orang berkulit hitam. Jadi dia menggunakan sisa terakhir ruangan operasi untuk gadis itu. Dia berpikir bahwa perampok mengalami kesulitan dalam bernapas. Harus segera dioperasi. Temannya memberitahu Claire selama operasi. Sebagai dokter, harus perlakukan pasien secara setara. Claire sedikit marah, membanting. Jadi dokter meminta Claire untuk keluar dari ruang operasi. Dan memintanya untuk memantau pasien selama 24 jam. Setelah operasi, perampok itu pun bangun. Dia benar-benar rasis. Lihat Claire yang berkulit hitam. Langsung menjadi sinis. Dan meminta Claire untuk memberinya fentanyl. Itu adalah obat terlarang. Claire melihat lubang jarum di lengannya. Mengetahui tujuannya, Claire tidak akan memberinya. Dia kehilangan kesabarannya lalu melemparkan nampan itu ke Claire. Claire pergi menemui bos. Dia tidak mau melayani pasien yang mendiskriminasikan dirinya. Bos tampaknya memiliki dendam. Permintaan Claire ditolak. Saat ini, keadaan perampok itu menjadi lebih buruk. Kesulitan bernapas, lehernya bengkak. Claire ingin menunggu Lim datang untuk memberinya obat. Tapi situasi itu sudah terlambat. Claire berada di bawah tekanan besar. Melakukan operasi di tenggorokannya, Claire bertindak sendiri. Membuat rasis itu terkagum-kagum. Seorang berkulit hitam juga bisa menjadi dokter yang baik. Lim juga jadi memaafkan Claire. Sahun yang juga memonitor pasien 24 jam. Apakah dokter sekarang semuanya gila? Apakah dokter sekarang semuanya gila? Tidak mengatakan apa-apa. Buka selimut pasien wanita itu. Mereka semua mengira dia sedang bermain-main. Dia membuka selimut dan menemukan. Kaki gadis itu bengkak. Ginjalnya mulai gagal. Harus segera dianalisa. Saat Sahun melihat kotoran gadis itu, menemukan sesuatu yang salah. Walaupun sejumlah besar cairan dikeluarkan lewat dialisis. Tapi situasinya masih belum membaik. Tidak lama kemudian, kondisi gadis itu memburuk lagi dan mengalami pendarahan.
Pendarahan harus segera dihentikan. Jika tidak dia akan mati dalam 3 menit. Tapi dokter tidak dapat menemukan sumber pendarahannya. Tidak punya pilihan. Hanya bisa mencari-cari. Saat ini, otak Saun mulai bekerja. Sebuah gerakan 3D muncul di kepala Saun. Peluru dari perut menghancurkan tulang pinggul. Menembus ke limpa. Dalam sekejap, Saun tahu masalahnya. Memberitahu dokter yang merawatnya. Potong tulang rusuk kedua dan ketiga di bagian kiri. Peluru menembus arteri di antara tulang rusuk. Menyebabkan pendarahan pada gadis itu. Dokter bertanya bagaimana dia tahu. Saun mengatakan dia tahu dari lukanya. Kemudian dokter itu melakukan apa yang dikatakan oleh Saun. Memotong tulang rusuk kedua dan ketiga. Mencari dengan hati-hati arteri yang pecah. Benar, darah keluar dari situ. Dokter itu dengan cepat menjepit arteri itu. Menunggu sebentar, gadis itu memberikan tanda-tanda pemulihan. Akhirnya bisa menyelamatkan hidupnya tanpa melakukan sebuah resiko. Saat ini, Saun juga menemukan jawabannya. Gadis yang tertembak itu ada hubungannya dengannya. Saun langsung mengatakan ini salahku. Dokter itu berkata, kamu baru saja menebus kesalahanmu. Saun menonton TV di malam hari. Tetangganya Leah menemui Saun. Leah memberikannya apel hijau. Saun memberitahu Leah, hari ini dia membuat kesalahan. Seseorang terluka karenanya. Leah memeluk Saun setelah mendengar itu. Film itu menjadi romantis. Ceritanya berakhir di sini. Saya Funky, kita bertemu di lain